Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan yang marah. Setelah upacara kedewasaan, Xiaoyan akhirnya bisa beristirahat. Hari-harinya, yang biasanya penuh dengan pelatihan, menjadi santai. Meskipun bahan yang sebelumnya dia beli untuk Foundation Elixir hampir habis, Xiaoyan tidak mempertimbangkan untuk membeli lagi. Dia sekarang akhirnya melangkah ke Duanqi ke-8 dan pada tingkat ini manfaat dari Foundation Elixir hampir tidak ada. Sekarang meskipun Foundation Elixir telah kehilangan penggunaannya, Yao Lao menahan diri untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Sebaliknya, dia memberitahu Xiaoyan untuk menggunakan periode waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Cara pelatihan yang benar adalah berlatih dalam pertarungan dan beristirahat di antara mereka. Melatih diri sendiri sampai mati bisa menjadi bumerang dan membawa seseorang ke jalan yang salah. Selama hari-hari santai dan bahagia ini, Xiaoyan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa bosan sampai mati tetapi dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Setiap hari, dia hanya akan menemani Sun Er berkeliling kota. Namun, terkadang dia pergi ke balik pegunungan untuk melatih teknik dounya. Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi telah menjadi fokus keluarga Xiao. Kemanapun dia pergi, tatapan hormat melekat padanya seperti bayangan. Dan beberapa salam hormat di sana-sini membuat Xiaoyan bertanya-tanya tentang perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah penampilannya. Peng. Di hutan lebat dan rimbun di pegunungan belakang, bayangan kuat seperti monyet menghindar dan melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Ia bergerak melalui hutan dengan cepat dan gesit, menghindari semua rintangan di jalannya. Kemudian, dengan bunyi keras, pukulan yang mengandung ki dan kekuatan ganas meretakkan batang pohon yang lebarnya setidaknya 2-3 meter. Retakan di pohon itu menyebar terus-menerus, dan akhirnya, dengan bang, pohon itu patah menjadi 2. Dengan gesit menghindari pohon yang tumbang, Xiaoyan melompat ke atas batu. Dia mengarahkan tangan kanannya ke pakaiannya yang tergantung di pohon tumbang dan spiral kekuatan tiba-tiba muncul, menarik pakaian itu ke telapak tangannya. Menyeka keringat dari alisnya, Xiaoyan mengembuskan napas dan perlahan mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaiannya dengan berantakan, alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah luar hutan dan tertawa kecil. Mulut Xiaoyan berkedut menjadi senyum muram saat dia menepis daun di pundaknya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Di hutan, cahaya dari matahari jatuh ke tubuhnya, merembes ke tulangnya dan memberikan perasaan nyaman yang hangat jauh di lubuk hatinya. Menutup matanya saat dia menyesuaikan diri dengan sinar matahari, Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok wanita di atas batu tidak terlalu jauh darinya. Matahari menyinari sosok halus gadis tinggi anggun itu, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan, terutama sepasang kakinya yang panjang, ramping, dan seksi. Melihat Xiao Yu yang sedang duduk diam di atas batu, Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan perlahan berjalan menuju batu raksasa. Dia menatap kecantikan tanpa ekspresi, tatapannya tertuju pada sepasang kaki sensualnya, bertahan di sana lebih dari sesaat. Dia kemudian mendengus dan mengeluarkan komentar angkuh, kakimu indah. Tidak perlu memamerkannya. Petik 2. Hanya dengan beberapa kata, wajah dingin Xiao Yu yang dingin berubah menjadi gelap. Dadanya sedikit terangkat, Xiao Yu menggigit giginya dan dengan dingin menjawab, apa kau tahu kenapa aku datang mencarimu? Untuk memukuli saya. Menarik tangannya dari hidung, Xiaoyan dengan santai menebak, tertawa kecil. Kakak saya terluka parah oleh pukulan Anda dan sekarang terjebak di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Karena kamu begitu kejam, aku, sebagai saudara perempuannya, tidak bisa membiarkan dia dihancurkan tanpa balas dendam. Sepasang mata indah Xiao Yu memelototi Xiaoyan, penuh kebencian. Mulutnya membentuk seringai sinis, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan mencibir, kalau begitu katakan padaku, dari sudut pandangmu, dalam contoh seperti itu haruskah aku tetap diam dan menerima serangannya, membiarkan dia mematahkan lenganku dalam prosesnya?
Xiao Yu menggigit bibir merahnya. Dia masih dengan keras kepala memusatkan perhatian pada Xiao Yan, matanya yang dipenuhi dengan kebencian tidak berkurang sedikit pun. Tidak, jika dia benar-benar menghancurkan lenganku, hatimu hanya akan berduka untukku yang tidak beruntung paling lama beberapa menit. Kemudian, Anda tidak akan merasa bersalah, Anda bahkan tidak akan peduli jika saya lumpuh selama sisa hidup saya. Haha, itu masih cerita lama yang sama lagi. Kamu, Xiao Yu, dengan kepribadian sepertimu, yang suka membeda-bedakan tanpa alasan, apalagi yang bisa kamu lakukan. Aku sangat membenci orang sepertimu. Jika saudaramu adalah manusia, bukankah aku juga manusia? Kemarahan Xiao Yan meningkat dengan setiap kalimat dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa yang vulgar. Ke depan sedikit dan sekali lagi dengan ganas bersiap untuk melancarkan serangan. Tapi ketika dia memulai serangannya, Xiao Yan, yang telah menghindarinya sejak awal, tiba-tiba berubah dari seekor domba jinak menjadi serigala ganas. Dengan telapak tangan melengkung Xiao Yan menunjuk ke arahnya, Xiao Yu merasakan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menariknya dan dia tersandung ke depan. Saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, Doki di tubuh Xiao Yu dengan cepat berkumpul di kakinya. Dia hendak berdiri kokoh di tanah, namun, gaya isapnya tiba-tiba menghilang dan sebagai gantinya adalah gaya dorong yang kuat. Dengan tarikan dan dorongan, Xiao Yu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur beberapa langkah, tiba-tiba jatuh dan mendarat di pantatnya. Tiba-tiba didorong oleh ledakan keterampilan Xiao Yan yang tiba-tiba, Xiao Yu tampak sangat terkejut. Dia benar-benar lupa untuk segera bangkit kembali dan ketika dia akhirnya tersadar dari linglung dan mencoba untuk bereaksi, sesosok yang menyerupai harimau ganas turun dari langit dan menjepitnya erat-erat ke tanah. Mother of care, tuan ini akan memperkosamu hari ini. TL, perhatikan bahwa novel ini tidak, saya akan membiarkan bab selanjutnya menjelaskannya. Memar di wajahnya dan luka di sekujur tubuhnya membuat Xiao Yan menarik napas saat kedua tangannya menjepit denyut nadi Xiao Yu di pergelangan tangannya yang pucat. Xiao Yu kaget setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yao. Dengan berlalunya detik, saat dia berjuang melawan pemegangnya dengan sekuat tenaga, wajahnya menjadi lebih merah karena pengerahan tenaga dan kemarahan. Namun, Xiao Yan terbukti lebih kuat. Dia mulai menjepit lebih erat ke pergelangan tangan Xiao Yu, menyebabkan tangannya perlahan mati rasa. Setelah berjuang sia-sia untuk waktu yang singkat, Xiao Yu terpaksa melepaskan usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu, memelototi Xiao Yan, dadanya yang besar sedikit terangkat, saat dia memarahinya, bajingan kecil. Biarkan aku pergi. Xiao Yan membuka mulutnya, meringis karena gelombang rasa sakit yang membasuh memar yang disebabkannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melihat ke bawah sambil mencibir, melepaskanmu. Apakah saya dipukul tanpa alasan? Aku bilang aku akan memperkosamu hari ini. Petik 2. Untuk memiliki seseorang yang bertahun-tahun lebih muda darinya dan juga membuat orang itu berulang kali mengancam untuk memperkosanya, Xiao Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangannya, Xiao Yu masih tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menatapnya dan mendengus pada absurditas situasinya. Kamu bajingan kecil, kamu bahkan belum dewasa. Katakan hal-hal itu ketika Anda benar-benar dewasa. Dengan kejantanannya dipertanyakan, Xiao Yan segera mengerutkan alisnya. Menundukkan kepalanya, dia dengan jahat menjawab, kamu ingin mencoba aku. Merasa agak terancam oleh tatapan tajam Xiao Yan, Xiao Yu menelan ludah. Menjadi orang yang sombong, dia tidak akan tunduk. Dia malah dengan keras kepala mengangkat dagu putih saljunya dan dengan senyum dingin mengejek, jika kamu berani mencoba, aku akan mengebirimu. Mengutuk bibirnya, Xiao Yan merasa frustrasi saat menatap wanita ini. Jika dia ditanya, Xiao Yan, meskipun sangat kesal dengan Xiao Yu, tidak ingin melakukan kejahatan yang mengerikan seperti pemerkosaan.
Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia masih sepupunya yang lebih tua. Tapi, mengingat situasinya, jika Xiao Yan mundur, bukankah dia tidak akan menderita apa-apa? Mata sedikit menyempit, Xiao Yan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan ganas, dia mendorongnya ke bawah dan menekan tubuhnya dengan erat ke tubuhnya. Gerakan mendadak Xiao Yan mengejutkan Xiao Yu dan mulutnya terbuka sedikit, dia masih belum merasakan keterkejutan karena dilanggar. Saat Xiao Yan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba diam, dia dengan cepat menjepit kedua tangannya dengan tangan kiri ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya merayap di kaki rampingnya yang panjang, membelai mereka. Xiao Yan telah lama memahami satu hal, dia menempatkan nilai tinggi pada kakinya, sebenarnya sangat tinggi, bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa mereka menjerat hati pria. Saat merasakan tangan Xiao Yan di kakinya, Xiao Yu menjadi kaku, sebelum mengeluarkan pekikan yang keras. Dengan telinganya yang sedikit berdenging, Xiao Yan selesai menyentuhnya dan melompat seperti monyet, melanjutkan dengan cepat melarikan diri dari gunung. Dia tahu dia akan menjadi gila setelah perawatan seperti itu. Ceritan itu berlanjut cukup lama sebelum perlahan-lahan mereda. Wajah Xiao Yu memerah karena marah dan matanya berkobar dengan amarah putih panas saat dia menatap ke bawah yang nyaris tidak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak tajam, "Xiao Yan, kamu bajingan kecil. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping." Petik 2. Sosok di kejauhan tetap diam-diam menghilang dari pandangannya segera setelah itu. Bajingan, bajingan, bajingan. Melihat sosok Xiao Yan menghilang, wajahnya berubah menjadi jelek saat dia menghancurkan tanah di sampingnya dengan kedua tinjunya. Setelah melampiaskan amarahnya dengan menghantam pemandangan di dekatnya, untuk sementara waktu, Xiao Yu akhirnya tenang. Dia tersipu melihat ke bawah pada beberapa cetakan tangan tidak jelas menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan mati rasa di kakinya. Xiao Yu mengatupkan giginya dan menopang dirinya, melawan perasaan lemah yang memeras tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Tidak hanya dia gagal memberi pelajaran pada bocah kecil itu, dia dimanfaatkan olehnya. Hasil pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Memikirkan kembali tindakan Xiao Yan, Xiao Yu merasa malu dan marah. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak menghunus pedangnya dan mengejarnya seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa sekarang dan secara alami tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa pahanya telah disentuh oleh bocah itu. Xiao Yu berdiri di sana berpikir sebentar, sebelum menginjak kakinya dan mengutuk dengan suara rendah, "Bajingan kecil, lebih baik kamu tidak memberiku kesempatan, kalau tidak itu tidak akan cantik." Xiao Yu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitam halusnya terbawa angin. Dia membersihkan pakaiannya yang berantakan, meluruskannya sedikit lalu dengan sedih mulai perlahan menuruni gunung. Setelah dengan gelisah melarikan diri menuruni gunung, Xiao Yan dengan cepat di balik semak di kaki gunung dengan butiran keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak sampai dia melihat Xiao Yu lewat, dia bisa menghela nafas lega. Dia mengusap hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya ke dada dan meraih lengan lainnya. Memandang dengan ekspresi melamun di wajahnya, dia berbisik, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menyentuhnya sekarang terasa jauh lebih baik. "Ai, di depan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan amarahku. Sepertinya keluhan masa kecil saya benar-benar lebih dalam dari biasanya." Xiao Yan tertawa getir saat dia memutar lehernya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali ketenangan pikirannya sebelumnya, dia perlahan menuju keluar. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam yang bersandar di pohon di kejauhan. Dia dengan canggung tertawa, "Sun Er, apa yang kamu lakukan di sini?" Sun Er di kejauhan dengan malas bersandar di pohon.
Sabuk ungu di sekitar pinggang kecilnya mengalir bebas tertiup angin saat matanya yang indah menyapu Xiao Yan. Senyuman palsu terlihat di wajahnya saat dia berkata, Xiao Yan GG, aku baru saja melihat Xiao Yu lewat dengan marah. Mungkinkah Anda memprovokasi dia lagi? Petik 2. Dengan malu menyentuh hidungnya, Xiao Yan berjalan ke depan dan berkata dengan datar, siapa yang tahu kenapa moodnya buruk lagi. Menonton Xiao Yan yang tertawa, Sun Er tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiao Yan GG bersama Xiao Yu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan merasa sedikit bersalah tapi dia dengan polosnya mengangkat bahu dan berkata, kamu tahu, aku terpaksa. Sambil tertawa ringan, Sun Er mengerutkan bibir kecilnya. Tangannya dipegang di belakang punggungnya, kecantikan anggun gadisnya agak mengharukan. Besok adalah hari untuk pergi ke paviliun metode Qi untuk mencari teknik baru. Xiao Yan GG harus bersiap. Dia berkata saat dia pergi tapi suaranya tetap hidup. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.